Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Masehi 1 PSHK Semarang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan. Yang kami hormati orang tua calon peserta didik baru SMP Masehi 1 PSHK Semarang serta calon peserta didik baru yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul secara daring pada acara pembukaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan selamat datang untuk calon peserta didik baru di SMP Masehi 1 PSHK Semarang tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung. Adapun susunan acara untuk hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Doa pembukaan, 4. Mars Masehi, 5. Sambutan kepala sekolah, dilanjutkan pembukaan MPLS dengan penyematan tanda peserta dan pemukulan gong. 6. Penyampaian materi sesi pertama, wawasan wiyata Mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara oleh Bapak Yohanes Sumarno SPD. Yang 7. Penutup. Acara pembukaan sudah kita lewati. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon semua untuk berdiri dengan sikap sempurna dan kita. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, dan yang terkasih anak-anak, kita akan bersama-sama mengawali MPLS pada hari yang pertama ini dengan memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan karena Tuhan berkenan mengizinkan kami semuanya mengawali tahun ajaran baru tahun 2021 hingga 2022. Bapa di surga, kami menyerahkan seutuhnya pelaksanaan MPLS pada saat ini ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap kami di dalam kami melaksanakan, baik selaku Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pembawa materi, terlebih anak-anakmu kelas 7
SMP Masehi 1 PSAK ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai sehingga MPLS boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Siswa-siswi Masehi PSAK teguh bersatu membangun pribadi bangsa. Teruskan hidup disiplin peduli sambung, hidup penuh kasih panjatkanlah sinarnya. Kobarkan api semangat penuntut ilmu, gemar berprestasi, berbakti dan berbudi. Jayalah Masehi PSAK, jayalah di Indonesia, jayalah Masehi PSAK, jayalah di Indonesia. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah melimpahi berkat untuk kita semua. Pagi ini saya selaku Kepala Sekolah SMP Masehi 1 PSAK Semarang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua calon siswa SMP Masehi 1 yang sudah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu untuk kami didik di sini. Dan selamat datang untuk calon siswa, selamat bergabung di SMP Masehi 1 PSAK Semarang. Mengapa saya masih menyebut calon siswa? Karena selama 3 hari ke depan, kalian akan mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan ini akan dilaksanakan secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Dan setelah selesai kalian mengikuti kegiatan MPLS, secara resmi kalian akan kami terima sebagai siswa SMP Masehi 1 PSAK Semarang. Perlu saya sampaikan bahwa di SMP Masehi 1 PSAK Semarang mempunyai program baru, yaitu life skill dan religiusitas. Religiusitas ini adalah pelajaran pendidikan agama yang nanti akan dipelajari secara lintas agama. Sedangkan life skill terdiri dari ekonomi kreatif 4.0 dan videografi. Di videografi nanti anak-anak bisa belajar tentang videografi sehingga anak-anak bisa memanfaatkan HP dengan benar, tidak hanya bermain game saja. Sedangkan ekonomi kreatif, anak-anak akan diajari untuk nantinya memiliki jiwa entrepreneur. Oleh karenanya, saya berharap anak-anak akan lebih bersemangat belajar di SMP Masehi 1 PSAK Semarang. Nah, saat ini saya akan membuka kegiatan MPLS selama 3 hari ke depan dengan menyematkan tanda peserta secara simbolis dan pemukulan gong. Untuk itu, saya mohon Ananda Andreas Yovan Cipta Finanta dan Ananda Cesia Putri Bintang Haryanto untuk menempatkan diri.
Dengan demikian, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Masih 1 PSAK Semarang tahun pelajaran 2021-2022 sudah dibuka. Untuk anak-anakku, selamat mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari ke depan. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMP Masehi 1 PSAK Semarang. Saya Yohanes Sumarno akan menyampaikan materi tentang karakter, wawasan kebangsaan dan wawasan wiyata mandala dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi anak-anak yang baru di tahun ajaran 2021-2022. Karakter itu apa? Secara sederhana, kalau dipelajari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat kejiwaan. Dalam bahasa Yunani, karakter dimaknai sebagai karaso atau cetak biru. Tetapi juga ada istilah karosen, artinya membuat lebih tajam, membuat lebih dalam. Jadi pendidikan karakter terkait dengan personality, kejiwaan seseorang, terkait dengan bagaimana orang menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu tumbuh kembang anak-anak semua, baik dari sisi fisik, dari sisi pola pikir, emosi, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan karakter memiliki makna yang penting, dan oleh sebab itu, supaya pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosi, pertumbuhan pola pikir, pertumbuhan sosial dan spiritual itu bisa seimbang, diperlukan moral knowing atau pengetahuan tentang karakter. Yang kedua, diperlukan moral feeling, artinya sikap yang harus dipilih dalam situasi tertentu dimanapun anak-anak berada. Yang ketiga, moral behavior, terkait dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etis, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar, dan yang bertanggung jawab. Fokus pendidikan karakter anak-anak itu terkait dengan proses tumbuh kembang secara pribadi, tetapi juga mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa supaya memiliki kepribadian yang unggul, kepribadian yang baik, kepribadian yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, bagaimana prosesnya untuk mengembangkan pendidikan karakter? Yang dilakukan adalah melalui proses pendidikan khususnya di SMP Masehi 1 PSAK ini secara sistematis dan holistik. Artinya dilakukan melalui semua mata pelajaran dan
saling terkait. Kemudian yang berikutnya, anak-anak diharapkan menghayati makna pendidikan karakter tadi dan kemudian menjadi bagian kebiasaan positif yang harus dilakukan. Nilai utama pendidikan karakter yang pertama adalah mencintai Tuhan dan ciptaannya, berarti sisi spiritualitas. Tentu anak-anak akan mengakui Tuhan dan ciptaannya sesuai dengan agama kalian. Yang kedua adalah mandiri dan bertanggung jawab. Artinya bisa mengambil keputusan sendiri dan mempertanggungjawabkan keputusan itu apapun resikonya. Jadi anak-anak harus belajar untuk menghayati nilai ini. Kemudian jujur, hormat dan santun. Ini penting karena siapa kita ditentukan oleh apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, hasil dari pikiran kita. Kemudian gotong royong, percaya diri dan kerja cerdas, artinya ketika kita bersama-sama dengan teman-teman di sekolah ini khususnya, yang berbeda latar belakangnya, berbeda asal sekolahnya, dan perbedaan-perbedaan yang lain, harus saling menghargai dan bisa bekerja sama. Kemudian memiliki rendah hati, terbuka dan toleransi, karena kita ada bersama dalam keberagaman, dalam perbedaan. Dan itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bekerja sama dan bersama. Anak-anak, pemerintah melalui Kemendikbud mencanangkan tentang profil pelajar Pancasila. Yang kalau Pak Yo cermati, karakteristik atau ciri pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu sesuai dengan agama yang kita anut. Yang kedua, berpikir kritis, artinya terbiasa terlatih untuk melihat sesuatu, mencermati sesuatu melalui pikiran, melalui cara pandang yang benar. Sekarang ini banyak informasi yang bersifat hoax. Anak-anak harus melatih diri untuk tidak sekedar menerima informasi itu. Yang berikutnya adalah kreatif. Jadi menggunakan cara berpikir yang berbeda dari biasanya. Berani tampil beda, tetapi tidak asal tampil beda. Menemukan cara-cara baru yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kemudian punya semangat gotong royong, mau bekerja sama dengan siapapun, serta kebinekaan global. Abad 21 anak-anak, setiap negara harus memiliki kesiapan bekerja sama dengan negara lain sekaligus berkompetisi dengan negara lain, termasuk kita di Indonesia. Oleh sebab itu, mengapa pendidikan karakter ini penting? Ada penelitian yang ditulis oleh Dr. Marvin, dan itu ditulis dalam buletin karakter edukator. Ada dua hal penting anak-anak. Kenapa kita perlu memahami, menghayati, dan membiasakan diri melakukan nilai-nilai yang tadi disampaikan Pak Yo. Yang pertama, dengan pendidikan karakter ternyata bisa memotivasi dan meningkatkan prestasi peserta didik. Karena anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, misalnya tadi kreatif, misalnya tadi mandiri. Maka ketika anak-anak bisa menghayati nilai ini, yakinlah prestasi belajar kalian akan menjadi lebih baik. Yang kedua, perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai utama, yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, baik norma hukum, kesopanan, kesusilaan, norma agama,
itu bisa dihindari. Oleh sebab itu anak-anak, kita perlu memahami, kita perlu menghayati, kita perlu melakukan nilai-nilai karakter yang baik ini dalam kehidupan dimanapun berada. Baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi karakter kalian akan terbentuk melalui pembiasaan yang positif. Memang tidak mudah, tetapi kalian pasti bisa. Ketika kalian punya niat dan semangat untuk menerapkan atau mewujudkan nilai-nilai karakter yang baik. Sehingga kalian nanti akan menjadi pelajar yang berkarakter unggul. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan yang baik untuk belajar lebih serius, mengubah cara-cara lama yang kurang baik, yang kurang mendukung kalian berprestasi. Apapun mata pelajarannya, kalian harus ikuti dengan kesungguhan hati, dengan semangat, supaya kalian bisa menguasai kompetensi yang dipelajari. Sukses seseorang memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya kecuali pengetahuannya yang luas, keterampilannya yang tinggi, juga karakternya yang baik. Tiga hal ini saling kait-mengkait dan kalian akan diproses. Khususnya di SMP Masehi 1 PSAK ini, melanjutkan pendampingan dari Bapak Ibu guru kalian di SD. Sehingga kalian terbentuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki keunggulan. Anak-anak yang kami kasih dan kami banggakan, Pak Ayu akan melanjutkan dengan materi wawasan kebangsaan. Apa pengertian wawasan kebangsaan? Wawasan adalah cara pandang, cara melihat atau perspektif. Kebangsaan adalah kesadaran diri menjadi warga negara yang baik. Bapak Profesor Muladi, mantan Rektor Universitas Diponegoro, almarhum, membantu kita semuanya memahami apa itu wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan semangat kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai NKRI. Jadi wawasan kebangsaan penting bagi kita semua sebagai warga negara, khususnya kalian sebagai generasi penerus bangsa, untuk tetap memupuk semangat persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan dan keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa tujuan wawasan kebangsaan kita pelajari anak-anak? Yang pertama adalah menumbuhkan semangat cinta tanah air atau disebut nasionalisme. Rasa cinta kita kepada bangsa dan negara ini. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa. Kenapa demikian? Karena kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, yang plural, yang berbeda-beda dari suku, agama, golongan, ras, dan sebagainya.
Ada 4 pilar kebangsaan anak-anak yang perlu dipahami. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, basic state, dan ideologi negara. Yang kedua adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah tiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar ini adalah penopang bagi keberlangsungan, bagi keutuhan negara Indonesia yang kita cintai. Anak-anak yang kami banggakan, bagaimana kita kemudian menghayati pilar kebangsaan ini. Yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Anak-anak belajar di sekolah ini untuk nyatakan, menerapkan nilai-nilai ini bersama dengan teman-teman dan kakak kelas 8 dan kelas 9. Kalau di rumah dengan orang tua, saudara, dan di masyarakat dengan teman-teman yang ada di sana. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah final. Sudah tidak bisa diubah lagi, diganti lagi dengan bentuk yang lain, misalnya serikat, federasi, begitu ya, atau dengan model kerajaan. Jadi NKRI sudah final. Berikutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini adalah konstitusi negara yang mengatur tata kelola negara, yang mengatur penggunaan kekuasaan pemerintah, yang mengatur bagaimana negara ini diselenggarakan. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Mari anak-anak kita hayati wawasan kebangsaan ini, khususnya ketika kalian belajar di SMP Masehi 1 PSAK. Wawasan kebangsaan menjadi penting bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya kalian generasi penerus, supaya tetap mencintai bangsa Indonesia, bangga terhadap bangsa Indonesia, dan berperan serta memajukan bangsa ini, negara ini, menjadi lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Mari kita tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak generasi penerus bangsa yang kami banggakan, materi wawasan Wiyata Mandala akan melengkapi pemahaman kalian semua dalam mengikuti MPLS hari yang pertama ini. Apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan adalah pandangan, tinjauan, atau tanggapan. Wawasan adalah cara memandang sesuatu melalui tanggapan indera kita, baik mata dan indera yang lain. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah lingkungan sekolah. Kalau begitu wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang anak-anak semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, orang tua, bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang berfungsi 1, mendidik, 2, mengajar, 3, melatih. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memahami sekolah sebagai tempat untuk mendidik, tempat untuk mengajar, dan tempat untuk melatih. Mengapa wawasan Wiyata Mandala perlu? Paling tidak ada 2 alatnya. Yang pertama, sekolah bertanggung jawab untuk mewujudkan situasi dan kondisi aman.
aman bagi semua, termasuk anak-anak. Nyaman dan menyenangkan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, diperlukan satu kesatuan pemahaman atau pandangan dari semua warga sekolah mengenai fungsi sekolah yang tadi Pak Yu sampaikan, yaitu untuk mendidik, mengajar, dan melatih. Bagaimana anak-anak mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ini, khususnya di SMP Masehi 1 PSHK yang kita banggakan? Yang pertama, sekolah harus menyiapkan sarana prasarana pendukung yang baik, khususnya mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, memiliki guru yang profesional, yang bisa mendidik, membimbing, melatih sebagaimana mestinya. Yang ketiga, lingkungan sekolah dikondisikan aman, bersih, tertib, sejuk, dan sehat. Yang keempat, menumbuhkan partisipasi atau peran serta, baik bagi semua warga sekolah yang ada di sekolah maupun dengan orang tua serta masyarakat. Yang kelima, hubungan yang baik, yang harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan sekolah. Posisi anak-anak di mana? Anak-anak ikut mendukung terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, yang bersih, tertib, sejuk, dan sehat. Prinsip pengembangan wawasan Wiyata Mandala anak-anak, ada beberapa yang perlu dipahami. Di antaranya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan, jadi tidak boleh digeser peranannya seperti fungsi pasar misalnya, fungsi mal misalnya, atau fungsi tempat-tempat hiburan yang lain. Lingkungan sekolah adalah lingkungan untuk mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian, kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan wawasan Wiyata Mandala. Kerjasama antara sekolah dengan orang tua ini penting terus dikuatkan, menjadi bagian komitmen bahwa orang tua dengan pihak sekolah memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Sekolah harus bekerja sama dengan masyarakat di sekitarnya. Ini adalah prinsip pengembangan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian SMP Masehi 1 PSHK itu seperti apa? Pak Yu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan PSHK Semarang, beralamat di Jalan Imam Bonjol 138 Semarang, dan memiliki akreditasi A. Kepala sekolahnya Ibu Titi Polaningsih, SPD. Dan setelah ini anak-anak, kalian akan dikenalkan Bapak Ibu pengajar SMP Masehi 1 PSHK Semarang. Inilah hal-hal penting yang terkait dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih, kiranya bermakna bagi kalian semua. Hai, kenalkan saya Bu Titi Polaningsih. Biasa dipanggil Bu Titi Pola. Perkenalkan, nama saya Arum Pitayaneng Tias. Biasa dipanggil dengan Bu Arum. Halo, saya Karlina Setiani, biasa dipanggil dengan Bu Lina. Saya Pak Agus Widarto, biasa dipanggil Pak Agus. Halo semua, saya Yohanes Sumarno, dipanggil Pak Yu. Hai, saya Titik Rustiati. Biasa dipanggil Bu Titik Rus. Hai, saya Bu Unun Setiawati, biasa dipanggil Bu Unun. Halo, perkenalkan,
Saya Eko Triwaluyo, biasa dipanggil Pak Eko. Perkenalkan, saya Ermina Sulastri, biasa dipanggil Bu Ermina. Hi, my name is Agustina Rini. You can call me Ma'am Rini. Thank you. Halo, nama saya Yohana Adelia Sari. Kalian bisa panggil saya Miss Yohana. Hai, saya Kristina Sri Rahayu. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Yai. Perkenalkan, nama saya Pak Ruben. Halo, saya Pak Alvan Ariwibowo. Hello, my name is Naor Chana. You can call me Miss Jane. Thank you. Halo, nama Bapak Michael Pamipur atau biasa dipanggil dengan Pak Mike. Salam kenal untuk semuanya. Halo anak-anak, salam jumpa. Perkenalkan, saya Ibu Sri Rezeki. Biasa dipanggil dengan Ibu Sri. Anak-anak nanti dapat menyapa saya dengan Ibu Sri. Perkenalkan, nama saya Daniel Febrianto, panggil saja Pak Daniel. Salam olahraga. Nama saya Nugroho Lesbianto, biasa dipanggil Pak Nugroho. Halo, nama saya Firpina Pratika Windayani, biasa dipanggil Winda. Halo, nama saya Yusuf Adi Winoto. Panggilannya Pak Yusuf. Hai, nama saya Kristiana Ambarsari. Panggilan saya Bu Ana. Hai, saya Rofik Rahmawan, biasa dipanggil Pak Rofik. Nama saya Bapak Sudiman, panggilan Pak Man. Halo, nama saya Suhadi, biasa dipanggil Mbah Hadi. Anak-anak, mari kita akhiri kegiatan MPLS hari pertama di SMP Masjid 1 PSHK ini dengan doa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga MPLS hari pertama sudah berlangsung dengan lancar. Berkati anak-anak kami dengan kesehatan dan semangat. Mampukan mereka memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan kegiatan MPLS. Kami mohon hari kedua dan hari ketiga kegiatan MPLS di dalam penyertaan. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.